yang pergi hingga tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang cukup lama dalam fikih dikenal dengan istilah mafqud. Hilangnya kabar keberadaan suami dapat disebabkan pergi tanpa kabar, menjadi korban bencana semisal banjir yang tidak ditemukan jasadnya atau lainnya. Dalam kondisi seperti itu terdapat dua pendapat dari kalangan ulama. Pendapat pertama, si perempuan harus menunggu hingga diyakini ikatan pernikahannya dengan si suami telah terputus, baik karena kematian suaminya, kabar talak darinya, maupun semisalnya. Kemudian ia telah menjalani masa iddahnya. Hal ini mengingat hukum asal dalam kasus tersebut adalah si suami masih hidup dan status pernikahannya masih berlaku secara meyakinkan sehingga tidak dapat dianggap batal kecuali secara meyakinkan pula. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Qaul Jadid. Artinya, suami yang menghilang karena pergi atau sebab lain, dan terputus beritanya, maka istrinya tidak boleh menikah lagi sampai diyakini, yakni diduga kuat berdasarkan hujah, seperti berita luas atau dinyatakan mati secara hukum kematian atau talaknya, atau semisalnya, seperti murtadnya sebelum atau sesudah terjadi persetubuhan dengan syaratnya, kemudian si istri menjalani iddah. Sebab, hukum asalnya adalah si suami masih hidup dan pernikahan tetap sah secara yakin sehingga hal ini tidak bisa hilang kecuali dengan berita yang yakin pula atau yang disamakan dengannya. Pendapat kedua, si perempuan harus menunggu sampai lewat masa 4 tahun komariah dan kemudian melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari. Masa 4 tahun digunakan standar karena merupakan batas maksimal usia kehamilan. Sedangkan perhitungannya dimulai sejak hilangnya keberadaan suami atau keputusan hukum dari hakim atas kematian suami. Jadi kesimpulannya adalah, dilarang menikahi wanita yang ditinggal pergi suaminya, sebelum ada kepastian hukum tentang perceraian dari hakim atau keterangan mengenai kematiannya. Kepastian hukum perceraian dibuktikan dengan adanya akta cerai dari pengadilan agama. Dan kepastian mengenai kematian dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.